kami terus terang masih belum mampu menyelesaikan problem akut yang ada di lingkungan pemerintah Kota Malang. Jadi sampai dengan masa akhir periode DPRD periode 2019-2024 kami terus terang masih belum mampu menyelesaikan problem akut yang ada di lingkungan pemerintah Kota Malang. Apa itu? Yaitu macet dan banjir. Terkait dengan banjir, insya Allah kita sudah punya rancangan master plan daerah drainase. Insya Allah kalau itu fokus programnya, fokus anggarannya clear insya Allah. Berikutnya terkait dengan macet yang memang tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Tetapi problem utamanya, sebab utamanya kita sudah sama-sama tahu sebenarnya. Sehingga ini yang mestinya menjadi PR periode lembaga DPRD periode 2024-2029 serta menjadi PR yang harus dituntaskan oleh calon kepala daerah atau kepala daerah kelak nantinya untuk menyelesaikan problem ini. Ya, jadi yang pertama kita sudah sama-sama tahu problemnya infrastruktur jalan yang ada di Kota Malang pertambahannya kan cukup kecil, ya. Yang kedua, pertambahan angkutan roda 2, roda 4 itu sangat besar. Sehingga kalau ini tidak ada penambahan infrastruktur, maka tidak mungkin dan itu sulit. Sehingga infrastruktur jalannya mestinya harus dikembangkan dengan menambah jalan layang misalnya. Sehingga beberapa mulut simpang yang menyebabkan kemacetan itu juga ada. Yang kedua yang juga lebih penting adalah transformasi model angkutan. Angkutannya mestinya harus dirubah menjadi angkutan massal. Sehingga mulai beralih kita semua masyarakat Kota Malang yang ada di itu menggunakan angkutan massal. So, kalau tidak, ya pasti tidak. Oke, jadi parkir ya otomatis ya dengan semakin banyaknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya pasti akan menambah problem terkait dengan parkir. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah beberapa menambah ya bentuk-bentuk tempat parkir paralel atau di tempat-tempat di mana itu terjadi kerumunan atau kegiatan seperti kawasan kayu tangan heritage, kita juga sudah ada perluasan tempat parkir. Nah, kemarin sudah dianggarkan sebenarnya terkait dengan pembelian lahan untuk parkir. Jadi dua problem itu memang yang pertama kaitannya dengan banjir kita sudah punya master plan drainase. Fokus anggarannya, fokus kegiatannya. Yang berikutnya terkait dengan macet, tadi itu penambahan infrastruktur serta mindset kita perubahan menggunakan transportasi dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Misalnya anak-anak kita, anak-anak sekolah, mahasiswa, gunakanlah nanti angkutan umum yang melayani kita semua dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus, atau dari rumah atau kemana saja ke tempat-tempat misalnya mall atau tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau kita sudah beralih ke situ, insya Allah kendaraan yang ada di jalan itu juga akan berkurang. Di samping itu memang ada perluasan infrastruktur jalan. Jadi kalau perluasan pelebaran itu tidak memungkinkan dan kecil, itu kita bisa jalan tol di tengah kota misalnya. Ya sepakat. Jadi problem angkot Kota Malang harus kita cari solusi ya. Kalau kita biarkan seperti ini ya mereka tidak diminati dan mereka juga mati dengan sendirinya. Yang kedua, model angkutan online ya, Grab ini juga harus tertata dengan baik. Karena bagaimanapun jumlahnya berapa yang beredar di Kota Malang kita juga tidak tahu. Tetapi kaitannya dengan bus umum gratis yang melayani warga, saya sepakat dan setuju. Jadi dengan begitu kan akhirnya semua masyarakat, baik siswa, mahasiswa, masyarakat atau pejabat itu bisa menggunakan itu dari ke kantor. Saya rasa itu juga termasuk untuk mengurangi problem kemacetan yang ada di Kota Malang.